BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara Indonesia dan kemudian menjadi dasar Pancasila. Piagam Jakarta disusun pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil dari sidang BPUPKI. Dalam ini berisi tentang dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi Pancasila dengan sedikit perubahan. Nah, berikut inilah program setiap persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan sidang pertama kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. PKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kode kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menjelaskan nilai Pancasila yang mencerminkan pada peristiwa proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. 1. Kebangsaan Indonesia, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan semangat kebangsaan Indonesia untuk etika dan kebudayaan. 2. Persatuan Indonesia, sila ketiga menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Keadilan sosial, sila kelima menunjukkan semangat keadilan sosial yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi, sila keempat, proses penulisan Pancasila melalui musyawarah mufakat dalam BPUPKI dan PPKI menunjukkan semangat demokrasi dan partisipasi rakyat. 5. Ketuhanan, sila Pancasila menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Pembelajaran yang dapat diambil adalah semangat kebangsaan, musyawarah dan mufakat, penghargaan terhadap keberagaman, kepemimpinan yang bijaksana, serta mengembangkan karakter bangsa. Dan berikut relevansi bagi generasi muda, yaitu agar mereka memiliki kepribadian yang kuat, mencintai tanah air, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mampu berperan aktif dalam membangun bangsa dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.